Sudut Inspirasi masih menemani perjalanan sore Anda, smart listener, dan tentunya topik kita hari ini terkait dengan duta wisata bawa produk lokal go global. Kalau tadi masih satu duta wisata yang hadir, nah sekarang di samping saya sudah ada yang cantik ini. Kalau Anda menyaksikan kami lewat YouTube Smart FM Makassar bisa kelihatan dong langsung. Ini adalah Taulolo Kabupaten Goa 2021. Betul. Adelia, apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Berarti sama-sama terpilih waktu itu ya? Betul. Sama Renaldi. Oh, sepasang ya. Nah, tadi kan Renaldi udah cerita yang dilakukan selama setahun ini. Nah, kamu boleh gak sih cerita juga pengalaman selama menjadi duta wisata di Kabupaten Goa itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya Kak, Adel tuh tidak ada persiapan gitu. Turun lomba, Adel bakal jadi juara satu, enggak. Tapi semata-mata hanya ingin mencari pengalaman. Yes. Ingin menggali potensi-potensi yang Adel punya. Dan ternyata alhamdulillah rezekinya mendapatkan juara satu gitu. Dan Amin. Alhamdulillah. Dan seiring berjalannya waktu, sudah 8 bulan terpilih ya Kak. Kami telah melakukan beberapa kunjungan-kunjungan, baik itu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten. Kemudian ada beberapa tempat wisata yang kami kunjungi guna untuk mempromosikan tempat-tempat wisata tersebut agar mendapatkan recognition di lapisan masyarakat. Oke, kalau tadi Renaldi sempat sebutkan satu tempat wisata yang bisa dibilang berkesan gitu ya, karena teman-teman duta wisata akhirnya dikenali sama masyarakat. Kalau Adel sendiri apa nih tempat wisata yang dikunjungi melalui program Japa-Japa tadi ya, yang kemudian akhirnya wah kayaknya ini memang harus dikunjungi nih gitu, apa? Jadi terakhir kali Adel dan Kak Naldi itu berkunjung ke Bebek Tepi Sawah di Danau Kak. Itu baru saja diresmikan oleh Bupati Pak Adnan. Nah di tempat itu kita bisa merasakan seperti mengunjungi Bali tanpa langsung terbang ke Bali gitu. Oh ya, ada Bali di Goa gitu ya. Tidak perlu ke Bali untuk merasakan. Tidak perlu ke Bali, say. Terus kemudian di Bebek Tepi Sawah di Danau itu tuh dari eksteriornya, dari interiornya itu sangat mencerminkan Bali banget gitu. Dari menunya ada bebek betutu, kemudian dari kita masuk sampai kita keluar dari tempat itu diiringi dengan suara gamelan. Jadi menurut Adel itu sebuah suatu inovasi sih Kak. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Bali mungkin tapi terkendala karena mungkin ada pandemi atau budgetnya belum cukup, boleh ke Goa dulu untuk merasakan. Oke, let's visit Goa gitu ya. Ini loh duta wisatanya. Jadi kalau ke sana jalan-jalan ke Goa ketemu mereka berdua dan ketemu Arul juga, jalan-jalan mampir ke Gold Cafe gitu ya. Nah, Gold Cafe ini sendiri mengusung tema apa? Apakah sama dengan kafe-kafe pada umumnya atau ada sesuatu yang berbeda nih di Gold Cafe? Kalau di Gold Cafe sendiri sih kami menyediakan tempat indoor, semi outdoor dan outdoor. Nah, outdoor sendiri itu baru kami buka pada setelah pandemi kemarin tahun 2020. Iya. Karena kan pada waktu itu untuk aktivitas indoor itu sangat dibatasi dan masyarakat juga takut kalau nongkrong di indoor, soalnya sirkulasi udaranya nggak terbatas ya. Betul ya. Jadi diakali bagaimana supaya orang tetap mengunjungi kafe tapi dengan rasa aman. Nah kebetulan ada tanah di belakang ya. Jadi saya manfaatkan untuk buat suasana outdoor gitu di situ. Jadi untuk tema outdoor sendiri itu kami memakai tema industrial gitu. Oh oke. Jadi sangat kekinian ya anak-anak milenial zaman sekarang yang suka dengan tema-tema industrial ya. Kalau Pikobu sendiri lokasinya di mana? Samakah atau? Kalau Pikobu sendiri untuk saat ini ada 2 booth. Yang satu di Gold Cafe, yang satu sendiri untuk event-event musik ataupun event panggilan. Gitu. Oke. Jadi callingan yang butuh photobox langsung ke Pikobu gitu ya. Gitu ya. Berarti dalam satu lokasi mengelola beberapa bisnis gitu. Ya betul. Oke. Gimana sih kamu? Kalau kan di Gold Cafe sendiri kan kebetulan itu selain nongkrong kita juga bisa bermain biliar di situ. Oh ada biliarnya juga. Ya biliarnya itu ada di lantai 2 karena kan
selama saya memantau kan kebetulan saya di Gold Cafe sendiri sebagai pengawas juga. Jadi saya ngawasi orang kalau nongkrong apa sih yang dilakukan. Nah selain cerita bermain kartu mungkin setelah itu bermain HP. Menurut saya kan kalau bermain HP itu kan bisa di rumah. Yes. Nah mungkin mereka kayak kekurangan aktivitas lain. Jadi ya saya coba cari-cari apa sih yang bisa masuk dengan kegiatan kumpul-kumpul anak muda ya. Saya keliling-keliling Makassar ya. Ternyata ada yang cocok nih, kebetulan di lantai 2 juga masih kosong. Jadi ya saya buat pilihan itu. Dan antusias masyarakat di Goa dengan keberadaan Gold Cafe dan Pikubu sendiri yang ada di satu lokasi seperti apa? Alhamdulillah tinggi sih kan. Alhamdulillah ya. Omset 2 digit, 3 digit. Yang penting alhamdulillah bisa menutupi produksi dan gaji karyawan ya. Oke, ini kan berarti dari 2017 melakukan bisnis ini. Sempat merasakan dampak pandemi juga nggak sih? Wah, justru itu yang paling parah di situ. Apa itu? Soalnya pas pandemi itu kan saya lagi pembangunan juga di outdoor itu. Jadi memang sudah habis-habisan di situ, belum lagi untuk gaji karyawan ya. Jadi memang pada saat itu Gold Cafe sempat tutup 1,5 bulan untuk mengurangi operasional. Tapi setelah dari situ diputar otak gimana caranya ya saya gencarkan di marketing apa segala macam biar orang bisa kembali lagi. Oke, jadi walaupun sempat terguncang gitu ya, akhirnya kembali lagi stabil ya sampai sekarang alhamdulillah udah nutup ya. Oke, dan ini yang penting nih, sekarang itu apa ya, anak-anak milenial kan kayak teman-teman ini semua generasi kita gitu ya, sangat kreatif gitu, apa aja bisa jadi duit, perekonomian bisa cepat meningkat karena salah satunya peran dari anak-anak milenial ini. Dari Duta Wisata sendiri ada nggak sih program khusus dari teman-teman yang memang fokus ke edukasi ekonomi gitu untuk milenial mungkin di desa-desa yang ada di Kabupaten Goa atau seperti apa? Iya Kak, seperti yang tadi saya bilang bahwa sementara ini kita sedang merencanakan pelatihan yang saya tadi maksudkan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan sadar wisata, tetapi bagaimana memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana membangun sebuah bisnis kecil-kecilan UMKM lah, misalkan seperti kita ambil lagi yang saya jelaskan tadi, Taman Wisata Sukses Bahagia itu di sepanjang jalan di depan gerbang itu ada UMKM masyarakat, ada UMKM bisnis kecil-kecilan masyarakat, pembuatan kue tradisional khas dari Kabupaten Goa, yaitu kue putu cangkir. Nah itu kan dapat kita ketahui bahwa semakin banyak jumlah kunjungan ke sana, maka orang-orang pun berpeluang untuk singgah dan membeli, menikmati. Jadi tidak sah rasanya bagi teman-teman yang sudah mengunjungi Malino, pulang balik Malino tetapi tidak singgah di taman wisata dan juga tidak mencoba putu cangkir khas Kabupaten Goa. Iya, luar biasa. Jadi programnya memang fokus ke peningkatan ekonomi itu tadi betul. Ya. Kita doakan semoga lancar. Tapi kalau Adel sendiri melihat perkembangan atau peningkatan UMKM nih khususnya di Kabupaten Goa itu seperti apa sih? Oke, jadi seperti yang seperti yang Kanaldi juga terangkan, jadi Adel juga melihat banyak potensi-potensi dari pelaku UMKM mikro itu sebenarnya mempunyai banyak peluang, cuman mereka belum dapat memasarkan produk tersebut dengan baik. Nah, maka dari itu kami ada sebagai Duta Wisata, peran kami itu mempromosikan, lebih mengenalkan kreativitas kita ini di challenge nih, bagaimana kita dapat membungkus produk UMKM itu lalu mempromosikannya di media platform yang ada. Agar produk-produk itu tuh dapat dikenal banyak orang. Nah, dapat membuat audiens itu penasaran kayak ini ada produk apa nih? Gitu. Dengan rasa penasaran dari mungkin audiens dari media platform itu kan dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM secara tidak langsung Kak, kayak gitu. Oke, jadi sampai saat ini promosi terus giat dilakukan gitu betul, ya. Jadi kan pemberdayaan masyarakat yang betul-betul harus dijadikan hal yang terdepan karena
kalau misalkan cuma duta wisata cuma beberapa orang mungkin yang menjawab pada saat itu. Iya. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk memandirikan masyarakat. Nah, memandirikan masyarakat itu tentu membutuhkan upaya yang masif. Salah satunya dengan tadi melakukan pelatihan, edukasi kepada masyarakat setempat. Dengan harapan bahwa berbagai edukasi yang dilakukan meskipun kecil, meskipun sederhana, itu mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Wah, Seperti itu. keren pemberdayaan masyarakat. Kalau Arul sendiri yang diberdayakan di bisnisnya itu dari kalangan mana aja sih yang akhirnya di hire untuk jadi karyawan, untuk jadi tim di bisnisnya sekarang? Kebetulan untuk karyawan sendiri saya lebih prefer ya, lebih ngambil di wilayah gua sendiri, yang dekat dari Gold Cafe. Oke, Gitu. kalangan mana saja? Apakah pelajar, mahasiswa, atau mungkin warga-warga sekitar? Dari lulusan SMA, lulusan SMP gitu, dan kalangan-kalangan masyarakat di sekitaran Oke. Gold Cafe. Ada sendiri. berapa karyawan sekarang yang dipekerjakan? Total ada 14 ya kalau saya. Oke, 14 karyawan ya. 14 ya. Wah, keren. 14 karyawan tuh udah lumayan banget tuh ya. Bisa memberikan peluang kerja, lapangan kerja baru khususnya untuk anak-anak muda di Kabupaten Goa, dan memang mostly adalah anak-anak muda yang SMA gitu ya. gitu ya. Ada mahasiswa juga berarti. Ada beberapa mahasiswa juga di situ. Mhm. Itu udah lulus sih. Oh iya baik. Alumni berarti ya, alumni mahasiswa. Oke, apa sih sebenarnya suka dukanya menjalani bisnis gitu? Ya, suka dukanya itu sih yang namanya bisnis pasti ada pasang surut ya. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah gitu. Jadi ya memang kita harus antisipasi jika kita berada di bawah, gimana cara mengakalinya, mencari solusi bagaimana biar kita dapat menanjak lagi gitu. Iya. Nah, salah satu yang saya terapkan itu di marketing. Saya manfaatkan segala sosial media mulai dari Instagram, Facebook. Nah, saya kami promosikan itu mulai juga dengan influencer. Ya. Dan apa itu yang endorse ya gitu. Iya. Endorsement gitu. ya. Jadi memang soalnya kebanyakan bisnis mungkin kelihatan menarik tetapi masih banyak orang yang belum tahu. Nah, cara untuk merangkul atau mencapai, maksudnya menjangkau orang-orang tersebut ya melalui dari marketing tadi. Iya, dari langkah-langkah promosi juga yang dilakukan dengan bekerja sama kolaborasi nih sama teman-teman influencer. Salah satunya juga teman-teman duta wisata gitu ya, yang rajin melakukan promosi di platform media sosial. Selain buat konten berarti ya, selain buat konten di media sosial, gencar beraktivitas di media sosial, di platform media sosial gitu. Apalagi nih langkah-langkah promosi yang teman-teman duta wisata lakukan untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Goa, khususnya ini nih bisnis-bisnis lokal anak-anak muda di Kabupaten Goa. Apa aja itu? Ya mungkin secara sederhana adalah dengan kita sering sekali berkunjung ke Gold Cafe sebenarnya. Oh gitu, Iya, jadi home base dong. Karena memang suasananya mendukung untuk kita bisa rapat dengan teman-teman, kerjakan tugas dengan teman-teman. Iya. Itu memang suasananya sangat mendukung. Jadi salah satu sebenarnya cara bukan hanya berbicara tentang duta wisata, tapi siapapun, baik pemuda, kalangan masyarakat, semua bisa secara sederhana dengan mendukung dalam hal apa? Kunjungi apa yang ada di Goa dulu sebelum kita keluar ke daerah yang lain, seperti itu. Benar ya. Kalau dari Adel sendiri ada apa yang ditambahkan? Dan kita juga sebagai duta wisata kan harus ada kolaborasi antara para pelaku usaha dengan stakeholder terkait. Jadi semua orang itu pada dasarnya duta, Kak. Jadi dengan kalian datang ke suatu tempat, contohnya Gold Cafe, lalu men-share gitu di sosial media kalian, itu akan membuat orang-orang ini tempat tuh bagus banget ternyata ya. Jadi orang-orang dapat lebih penasaran gitu, orang-orang bisa memberikan rekomendasi tempat gitu. Kalau misalkan kita ingin ke suatu tempat, pasti kita harus searching dulu. Iya, jadi lihat reviewnya dulu, ratingnya bagus nggak betul. nih? Bagus nggak nih untuk diupload ke Instagram Iya, gitu jadi ya? Kita sebagai duta wisata itu
courage gitu anak muda bahwa yuk semua jadi influencer bagi lingkungan sekitar gitu. Jadi kita secara tidak langsung dapat membantu perkembangan pelaku usaha seperti usaha dari Kak Arul. Oke, dan salah satu tujuannya adalah bisnis-bisnis teman-teman atau UMKM di Kabupaten Goa tuh bisa go global gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hal itu, makanya smart listener jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serir Inspirasi.